ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Tidak hadirnya SDM maupun dinas-dinas terkait tadi bagaimana hasil dari hearing hari ini? Ya, sebenarnya proses perizinan dari provinsi itu sudah selesai. Jadi yang menjadi permasalahan sebenarnya di Nganjuk ini adalah jalan-jalan yang dilalui tambang itu kan rata-rata kan rusak sehingga masyarakat dirugikan. Makanya kemarin kita juga ternyata setelah hearing ini ada beberapa titik atau ada beberapa klausul yang harus kita sepakati, yaitu adalah pihak tambang juga harus wajib taat pajak. Ternyata dari beberapa masukan teman-teman dari perizinan tadi, baik dari Bapenda, dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, ada beberapa yang baru membayar pajak, yang wajib pajak. Ternyata tambang-tambang beberapa tambang juga belum yang sadar akan pembayaran pajak tersebut, supaya bisa meningkatkan jalan PAD. Kalau anggaran itu sudah masuk PAD, kan bisa untuk dimanfaatkan untuk perbaikan jalan yang di luar tambang. Tadi dari pihak Dispenda sudah saya hubungi, ini masih OTW dari Pendopo. Terus dewannya juga hanya 2 ini yang hadir. Oh ya, ini kok enggak sebelumnya enggak dipersiapkan loh pimpinan. Seharusnya hari ini kan sudah dijadwalkan. Kalau persiapan sudah kerja sudah baca. Sebenarnya nggak ada yang begini, tapi saya baca kerja. Ya. Dari kesimpulan orang-orang saya nggak bisa mungkin sampai absen satu persatu anggota saya nggak mungkin. Nah, ya ini kan kurang bertanggung jawabannya kan kurang sip lah. Kalau memang besok masih ada hari untuk check up kan ditunda dulu lah besok atau gimana kan seperti itu. Ya siap. Yang penting ini nanti hasil mempunyai hasil keputusan yang harus dipatuhi dari semua pihak yang hadir di sini, pimpinan. Oke. Ini tanpa mengurangi rapat hearing pada siang hari ini, insya Allah nanti apa yang menjadi kesepakatan itu yang harus kita sepakati bersama. Siap. Gitu ya. Ya. Pertanyaan saya kesalamperkan ke SDM, gue harus teko, terus berarti ya bingung deh. Perizinan dari Nganjuk malah belas gak ada sing teko. Ya perwakilan kasih kemarin ini kopi unit itu nang kantor. Sebagai perwakilan dari dinas-dinas yang terkait bisa meyakinkan kepada kepalanya kok enggak? Dan tidak bisa nampu sampai hadir di sini. Ya. Cuma kan? Maksud saya hasil keputusan di sini sampai kepalanya bisa menerima enggak? Namanya wakil seharusnya apa yang disuruh wakil ya harus kepalanya harus bertanggung jawab juga. Sebenarnya kalau sudah berjalan sesuai dengan real enak, sudah nggak perlu ada hearing di sini. Karena banyaknya pelanggaran yang nggak dipatuhi oleh pihak-pihak terkait, akhirnya seperti ini, Pak Jainuri. Paham? Sebenarnya sudah ada aturan, semuanya sudah ada, perdana sudah ada, semuanya kewajiban penambang maupun sudah ada semua aturannya. Tapi berhubung nggak jalan, ujung-ujungnya intinya banyak yang dirugikan. Nah inilah saya mengadakan hearing di seperti ini. Betul apa yang saya ucapkan ini benar sekali. Semuanya aturan sudah ada, tapi kabeh meledek kabeh. Nah ini loh, mari kita bahas. Caranya kita patuhilah aturan seperti itu. Itu sementara. Ini kan nanti jangan sampai apalagi keputusan kita ini nanti bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Itu maksud saya. Makasih. Ini perwakilan tambang ada ya? Usaha tambang. Absen ya? Ada aku lupa ya, tambang itu ada berapa ya dengan yang berizin kemarin? 15. Dari ulangan Pak Ali ya. Pak Ali. Kadesnya hadir. Pak Toto. Siap. Terus yang kedua dari
Mana? Enggak apa soalnya. Isi sudah jelas disampaikan perizinan kemarin, tidak ada pertanyaan lagi di perizinan. Perizinan sudah dilalui dengan sempurna dan perizinan sudah ada terkait tambang-tambang. Pertanyaan tidak boleh diulang lagi. Kemarin kita mengundang SDM karena ada sinkronisasi antara perizinan provinsi dan SDM supaya bisa sinkron. Kalau yang hadir dari perizinan ini aja, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya sudah mencatat bahwa perizinan dengan Ju itu yang masih hidup ini sudah dijelaskan. Tahapan perizinan sudah dilalui semuanya. Pertanyaannya muncul kemarin seperti ini. Rata-rata yang dilalui tambang adalah dirusakkan itu munculnya sebenarnya. Bukan masalah perizinannya. Perizinannya sudah kelar, sudah clear. Biasa, tapi saya patut menghargai panjenengan Mas, Pak, itu hadir. Tapi mohon maaf, tidak akan saya ambil pertanyaan ataupun nanti apapun karena sudah panjenengan jelaskan panjang lebar yang kemarin. Sebenarnya ini hanya sinkronisasi panjenengan dengan SDM. Ya. Yang berikutnya adalah muncul hearing ini karena rata-rata tambang itu berizin semua. Clear ya? Tambang berizin semua. Menjadi rame karena yang dilalui tambang jalan yang rusak, masyarakat yang dirugikan pengguna jalan. Sebenarnya kita itu tidak mau menghambat ekonomi, Pak, karena tambang itu juga merupakan perputaran ekonomi. Tapi bagaimana tambang itu jalan, tapi jalan yang dilalui itu juga baik, akhirnya masyarakat tidak dirugikan, itu udah sebenarnya. Gitu. Makanya kali ini ini yang ketempatan daerah. Jujur saja Pak Naban, provinsi itu perizinan itu tidak mengambil sepeser pun terkait pajak dari tambang. Malah yang menikmati adalah daerah. Itu penegasan sekali lagi. Kalau nanti OPD yang berkaitan tidak bisa ambil tidak bisa ambil keputusan, Mas Pri, sama juga Legowo, rapat ini kita lanjut dengan catatan. Nanti kalau ada OPD yang itu sampai nanti rapatnya minta petunjuk dengan OPD tersebut, jangan ke kita. OPD urusan saya pimpinan nanti. Tak sikatnya gak belum teko, gak diwakil lo, gak belum menjalankan keputusan tak sikat bener. Nah, sepakat ya? Siap. Adil. Di rapat ini masyarakat aja yang tidak mengeluh. Ternyata tambang juga mengeluh. Armada lebih parah mengeluh. Nah, berarti tiga-tiganya ini kan mengeluh. Masyarakat dirugikan terkait kerusakan jalan mengeluh, tambang juga mengeluh. Wong nggih angsurannya setengah mati ya. Kayak gini, lan terus ngene mati bisa kan tadi. Armada ternyata juga mengeluh. Berarti tiga-tiganya mengeluh. Kalau sudah tiga-tiganya mengeluh, berarti ini kan perlu solusi biar tidak ada keluhan. Itu yang ini belum lagi yang satu mengeluh. Kepala desa, saya minta satu tanggapan dari panjenengan selaku yang di tempat tambang. Nah, monggo. Kepala desa jangan ada di sini, yang duduk di depan. Ya, monggo. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya doakan semuanya sehat semua. Ya, ini tadi mohon izin Pak Ketua. Ini tadi saya mendengarkan lebih baik kita usaha sedikit ada untung sedikit gitu loh, saya biar ikut lega tapi tipis gitu loh. Kok semuanya tadi yang disampaikan mengeluh, dari angkutan mengeluh, dari perwakilan tambang mengeluh. Lihat terus kepala desa bagian apa yang aku gitu. Ya, saya belum menyampaikan ini, tapi ini tidak apa-apa. Inilah dinamika orang usaha. Ya, saya doakan nanti semuanya lancar. Intinya begini, Pak Ketua, yang jelas para penambang kalau trek itu lewat ya monggo mawon. Mau dimuati berapa, yang penting nantinya nggak rugi. Ini usulan saya, mungkin mau 9 ton, 10 ton monggo, yang penting treknya kuat. Kalau treknya bujel bosok kabeh dimuati 10 ton redone cepot nang jobo itu nanti itu. Jadi intinya begini, para penambang yang saya hormati itu paling tidak kalau masuk ke desanya, para yang punya pemangku jabatan kepala desa itu ada komunikasi, ada koordinasi
piye amprih menae nang masyarakat biar tidak ada kendala dan tidak ada keributan di masyarakat. Yang jelas penggali, penambang itu pasti menimbulkan dampak, Pak. Ini contoh saja, desa saya baru sekali ini ada penambang, tapi pernah dilewati, Pak. Ya mohon maaf itu penambangnya siapa saya tidak tahu, di Gondang itu, Pak. Saya nggak tahu, saya nggak mau nyebut Banur ini. Saiki kayak beli, Pak. Itu ya, jadi jalannya, Pak, terutama jalan yang menuju penambang itu, aduh Pak, Gondo kilo, Pulaan Doki pecah kabeh, Pak. Itu di situ kena goyang-goyang. Sampai sekarang pun juga belum ada dibenahi, Pak. Wong meteng itu brodol, Pak, mergo wis tuwek, Pak. Itu jadi saya mohon untuk penambang biasanya, Pak, ini seperti ini janji-janji dok gampang, Mbak Lurah, gampang. Saya mulai penambang dari awal sampai sekarang ini banyak orang ini sepeser pun itu belum pernah terima gampang, Pak. Nanti ada kita ada Pak Lurah nanti gampang, nggak usah untuk Pak Lurah, ini banyak pendengarnya. Kasih saja untuk masyarakat saya dan kasih saja untuk PAD desa saya. Nggak usah untuk saya, insya Allah saya sudah cukup, Pak. Itu loh, ya. Nah, jadi saya minta penambang biar jalan nikmat, juga yang punya kendaraan juga biar lancar. Kita semua mari kita berkomunikasi supaya enak, saling memperhatikan semuanya, gitu loh. Niki jenengan iki akeh wong akeh di hadapan Pak Ketua Anggota. Oh janji Mbak Lurah, gampang Mbak Lurah, gampang Mbak Lurah, tapi tidak ada munculnya, Pak, ini, Pak. Gitu loh. Gampang. Penambang itu gampang tok saja. Realisasi 95 juta. Terus untuk realisasi tahun 2023 sampai dengan 30 April 2023 ini target 110 juta, ini terrealisasi 22,8 juta, 20%. Itu dari sektor pajak. Terus untuk disebutkan sekalian enggak, Pak? Ya, enggak apa-apa. Kita terbuka. Untuk data kami di tahun 2022 pajak minerba ini, apakah saya tidak mengatakan yang tidak saya sebut itu tidak membayar atau tidak, karena saya belum di Bapeda. Terus apakah yang belum ini juga tidak aktif membayar pajak? Tidak. Ini cuma saya membaca realisasi yang membayar. Mungkin yang tidak membayar itu juga tidak operasional. Ini perlu digarisbawahi. Yang pertama, bahwa untuk tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 ini yang rekening dari Basal. Ini Ali Murtado Sudimoro Harjo. Yang kedua Ahmad Subhan Kasir Macanan. 3 Suyono Bangsongan Kayan Kidul Kediri. Total 30 juta. Terus untuk rekening Tanah Huruf ini Ahmad Subhan Kasir Macanan 3.900.000. Untuk Pasir Batu Sirtu ini yang pertama Sutekno Kedondong, Mulyono Benjeng, Suyono Bangsongan Kayan Kidul, total 61.681.300 rupiah, total 95,5 juta. Jadi ada 7. Terus untuk tahun 2023 ini sampai dengan Mei, 5 Mei ini yang Tanah Huruf, rekening Tanah Huruf ini Mulyono Benjeng sejumlah 4.100.000. Yang kedua Pasir Batu Sutekno Dondong dan Mulyono Benjeng lagi Batu Sirtu, ini total 18,743.750. Itu Pak Ketua realisasi yang masuk di rekening Bapeda.
lumayan ya, lumayan kecil. Pak Kasatpol, coba nanti habis ini koordinasi dengan Bapenda. Tugas panjenengan untuk menegakkan perda. Oke? Nanti Bapenda coba nanti disinkronkan, karena saya yakin walaupun itu nanti tanggung jawabnya pemerintah daerah, tapi kalau panjenengan taat pajak, ya APBD itu gak nemen-nemen, minimal ada support bantuan dari pengelola tambang dalam kaitannya adalah taat pajak. Itu loh. Ternyata kalau beberapa pajak sebenarnya lagi samono ya. Saya yakin kami. Monggo Pak Pri. Ini tadi dari Kabak Hukum Pemuda supaya dijelaskan Perda nomor 8 tahun 2010 biar jelas para penambang itu corong bayar pajak ini berapa persen. Berarti ben genah, singgung genah ben genah. Monggo Pak Pres. Itu pimpinan. Monggo langsung. Pak Kabak sudah mohon kepada pimpinan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin pimpinan ingin kami sampaikan, sebenarnya peraturan tentang penambangan ini sudah jelas, banyak sekali regulasi. Terutama kalau di Kabupaten Nganjuk terkait dengan pajak juga sudah ada perdanya, Perda nomor 8 tahun 2010. Yang insya Allah ini nanti perda ini akan dicabut dan dirubah dengan perda yang saat ini sedang dibahas di DPRD terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun ketentuan besarannya pajak dan apa saja yang terkena pajak untuk di daerah nanti akan lebih lanjut dibahas di Raperda yang saat ini sedang dibahas di Pansus. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Besarannya nanti akan diubah dengan perda ini. Sebentar. Ini. Pak Pri, sebentar. Sabar. Sawal enggak ini? Sawal kan bermaaf-maafan. Ini kan kebetulan Raperda lagi dibahas di Pansus. Tadi semua kan mengeluh. Itu gak bisa menyelesaikan permasalahan. Kabeh rugi ya, penambang juga rugi, terus perusahaan angkutan juga rugi. Apa yang dikatakan Mbak Lurah itu benar sekali. Nah, nggak kabeh rugi-rugi, apa dijalankan? Yang kayak rugi, apa dinyangi? Ya ditutup aja. Itulah dari perda yang lama itu sekitar 25% pajak yang masuk ke daerah itu seperti itu. Dan ternyata tahu sendiri, sama dengar sendiri dari Pak Napan ini tadi, benar-benar prihatin seperti ini. Jadi ini tugasnya Satpol PP juga, dari daerah-daerah, dari pemerintah juga jangan istilahnya lali nagih pajak nanggone wajib pajak penambang ini. Akhirnya seperti ini. Contohnya kemarin juga di Semantok juga pengurukan bayi itu luar biasa. Melihatan sebenarnya menghasilkan pajak, tapi karena gak ditagih, ya wis mau bayar, selesai urusan. Sebenarnya anggaran daerah itu untuk memperbaiki jalan desa-desa yang rusak fatal. Akhirnya dialihkan ke dolan yang dilalui galian. Itu kan jelas gak benar. Jadi dari pihak Dewan juga salah satu dengan eksekutif termasuk namanya Pemda Nganjuk itu juga harus bertanggung jawab juga. Istilahnya juga terus diumbakai seperti ini. Ya. Terus uang jaminan reklamasi pemerintah daerah, kalau memang ada nanti pihak tambang yang sudah selesai kontraknya, habis perizinannya, segera direklamasi. Kalau ada itu, karena sudah ada yang namanya adalah uang jaminan reklamasi. Oke? Kan pemerintah daerah itu berarti yang memikirkan. Setelah itu Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah habis dulur ada. Selamat siang Pak Pri. Siang. Bagaimana Pak Pri kesimpulan hearing hari ini tadi Pak Pri? Jadi saya sangat kecewa. Ya, karena apa? Dari pihak penambang, semua penambang diminta. Kepala desa yang ketempatan juga. Dari pihak pengusaha armada juga. Dari pengakuan penambang rugi. Dari pengakuan armada rugi. Inilah kalau rugi
Kenapa harus dijalankan, dinyanyi? Terus tutup aja selesai kan urusan. Daripada merusak jalan besok akibat kelebihan muatan armada. Sedangkan dari pihak pengusaha tambang, dari hasil laporan ke Bapenda tadi, Pak Napang tadi, sangat kecil sekali dari masukan pajak seperti ini. Jadi mohon kepada pihak Bapenda, tolong. Jadi hitung benar, mulai izin pertama kali sampai masa habis izinnya itu harus tagih pajaknya sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2010. Di situ sudah berbunyi pajak untuk galian C itu untuk sebesar 25%. Ya itu ditagih mereka. Gak gelem bayar, tutup usahanya. Selesai urusan. Jadi dari seandainya pengusaha tambang galian C itu benar-benar bayar sesuai dengan aturan Perda nomor 8 tahun 2010, cukup untuk memperbaiki jalan yang rusak. Ternyata bayarnya sak gelem dhewe. Dari pihak Pemda sendiri terlalu lemah untuk menarik pajak dari pengusaha tambang. Inilah akhirnya apa? Anggaran Pemda yang seharusnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di desa-desa itu sedot untuk memperbaiki jalan yang dilewati armada galian C. Nah inilah blunder ini Pemda. Jadi seharusnya Pemda harus tegas untuk melaksanakan penarikan pajak untuk dari para penambang galian C ini. Jangan dibiarkan seperti ini. Hasilnya itu apa yang dikatakan Pak Bupati Maden benar. Misalkan menghasilkan pajak itu 14 juta dari penambang, itu jalan yang rusak di jalan untuk biayai jalan yang rusak itu 14 miliar itu benar sekali. Ternyata kecil sekali tambang membayar. Nah ini kalau dibiarkan terus nggak benar. Seharusnya mulai sekarang harus diinventarisasi semua penambang-penambang yang mengadakan tambang, mulai izin pertama kali sampai akhir dihitung sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2000 ditagih. Nah, inilah makanya saya mohon kepada Bapenda, kalau memang itu ada penambang yang nggak mau bayar, suruh pada Satpol PP segera ditegakkan Perda itu, tutup penambang. Terus tadi ada pembahasan terkait tambang yang di wilayah hutan, Pak. Itu bagaimana tadi untuk pihak perizinan dari provinsi kan belum menjelaskan atau masih ditanyakan, bagaimana Pak tadi, Pak? Juga saya angkat ini tadi. Ada 3 tempat lokasi di Ginjeng dan Ngepeh. Jadi dari PT Aksa Energi Indonesia. Ini pengusahanya dari Jakarta Selatan sana. Nah, inilah patut dicurigai. Karena apa? Oh hutan kok dikeruk. Nah, ini ada informasi katanya ini Kasak Kusuk backingnya jenderal. Kita jangan takut dengan jenderal, bah jenderal peta siapapun. Kalau istilahnya ini akan merusak lingkungan hidup, ya segera ditutup aja. Nanti saya mohon kepada perizinan provinsi segera ditinjau kembali perizinan ini. Karena apa? Tempat lokasinya dekat dengan masyarakat. Kalau nanti ada banjir, tanah longsor kan rakyat yang korban. Pihak perhutani, hutan kok dikeruk. Hampir 150 hektar ini 3 tempat. Ini kan aneh. Apa gak duit perhutani? Tanah dikeruk, rusak hutannya. Itu informasinya di wilayah hutan di Nganjuk atau di mana, Pak? Itu KPH-nya Kediri, tapi tempat lokasinya di wilayah Ginjeng dan Ngepeh. Ini loh. Jadi wilayahnya Nganjuk, KPH-nya Kediri. Ini loh. Jadi saya mohon kepada perizinan provinsi segera dilacak keberadaan ini. Hutan tadi keruk, terus ini jelas ada indikasi permainan sih nggak bener. Jangan takut, sing izin jenderal siapapun nggak takut. Kalau ujung-ujungnya merusak lingkungan hidup di Nganjuk, merusak hutan, dampaknya luar biasa terhadap lingkungan hidup warga sekitarnya. Ya, terima kasih Pak. Ya.